Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Di video ini akan tampil 6 informasi panduan biar lang gozong jelang pertandingan Portugal melawan Jerman. So, jangan kemana-mana, kita lanjut terus. Mantap. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke, channelnya khusus untuk prediksi bola ya guys. Di awal tadi gue udah jelasin ya, ada 6 panduan informasi biarlah nggak zong. Ya, di kali ini gue tambahin lagi tabel guys, supaya teman-teman sendiri bisa menganalisa dengan feelingnya masing-masing. Ya, buat yang baru gabung, gue ucapin salam kenal dari Kang Ikang. Semoga kita terus bisa saling melengkapi, saling menemani untuk mengawal prediksi-prediksi nggak hanya di Euro ini guys, tapi nanti insya Allah akan terus di liga-liga lainnya juga kita akan temani terus. Mudah-mudahan teman-teman sendiri juga merasa konten ini bermanfaat, dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Itu memberikan energi buat gue untuk terus kita sama-sama kita saling melengkapi, saling menemani ya guys. So, langsung aja tanpa berlama-lama nih, gua mau langsung ngasih tabel pertama nih guys, tabel line up ya. Oke, ini dia line upnya menurut bayangan gua gitu kan. Teman-teman bisa lihat dari Portugal sama Jerman. Nah, dua itu menurut pandangan gua guys ya. Jadi tetap Ronaldo sang bintang lapangan akan main gitu ya, yang kemarin menyetak 2 gol gitu. Terus Bruno Silva, David Jota, terus tapi ada beberapa yang emang gua variasi di sini, mungkin tengahnya akan dikawal sama Renato Sanchez gitu ya, Danilo sama Bruno Fernandes, sedangkan depannya Bernardo Silva gitu kan, kipernya Patricio. Nah, ini gambarannya dari Jerman gitu kan. Mungkin dia akan menerapkan strategi terus nyerang, karena memang ini dia tampil di kandang ya, di Allianz Arena gitu kan. Dia akan tampil menyerang setelah dia nggak berhasil mendapatkan poin di waktu lawan Prancis kemarin gitu ya. Jadi dia pasti akan menggempur Portugal, karena partai ini adalah penentuan siapa yang bakal lolos ini di antara kedua tim. Ini sebenarnya partai ini bisa dapat predikat final kalau menurut gua ya, karena memang tim besar nih Portugal sama Jerman gitu kan, penuh pemain-pemain bintang yang kita udah pada tahu gitu ya guys ya. Di Portugal ada Ronaldo gitu kan, di Jerman juga banyak gitu kan bintang-bintangnya. Nah, ini menurut gua nih prediksi line up-nya menurut teman-teman seperti apa? Apakah sesuai bayangan atau memang gua nggak salah untuk mengilustrasikan line up ya? Oke, ini hanya gambaran aja dari gua, bisa sama bisa nggak itu mah terserah gitu ya. Set. Nah, ini langsung nih guys, buat yang baru gabung, narasi gue emang begini cepet gitu ya, supaya kita durasinya singkat, jelas, padat. Nah, ini datanya gue ambil dari 5 partai sebelumnya nih guys ya. Jadi teman-teman ini dulu nih, lihat ya, beberapa saat lihat dulu. Ini data yang 5 partai sebelumnya, mereka waktu sebelum ketemu ini gue rekap gitu kan, gue olah, gue rekap, nanti gue sajain tabel-tabelnya guys ya. Nah, ini dia nih tabel pertama nih guys, biar nyantai gue sambil ngopi dulu mungkin. Nah, itu Portugal Jerman udah ya, langsung screenshot, capture. Nah, ini tabel kedua guys. Nah, itu udah screenshot, capture. Ini tabel ketiga guys, screenshot, capture. Nah, itu udah berapa tabel tuh? Udah 4 ya kurang lebih ya. Nah, 2 tabel belakangan nanti kita bahasnya. Oke guys, kalau teman-teman merasa cukup dengan tabel-tabel tadi, ya wis. Tapi kalau yang udah biasa mungkin paham gitu, kita akan terus membahas per tabel. Nah, ini ya, kita akan bahas nih ya tabel pertama nih guys. Kita sama-sama saksikan bahwa 5 partai sebelumnya Portugal itu selalu menang ya, belum pernah kalah ya. Artinya selalu menang, artinya seri 2 kali gitu kan, menang 3 kali. Jerman menang 2 kali, seri sekali, berarti dia pernah kalah 2 kali ya. Nah, ini kita lihat di tabel ball position. Ini agak unggul dari segi Jerman ya, 62,2%, dari Portugal 54,2%. Nah, ngegolin ini jelas unggul dari Portugal ya, 12 melawan 10. Kebobolan juga kebanyakan di Jerman nih. Jadi Jerman ini dari segi pertahanannya juga agak dipertanyakan ya gitu kan. Kawalan dari Hummels gitu kan yang kemarin gol bunuh diri, terus Rudiger juga sama Ginter. Nah, ini harus benar-benar kompak nih kalau misalkan mau memenangkan pertandingan ini ya, karena dari kebobolannya juga dipertanyakan juga nih 5 nih guys. Nah, udah tuh ya, itu gambaran tabel pertama. Kita masih cukup berimbang di sini karena Portugal juga ada perlawanan gitu, jumlah golnya banyak segala macam. Kalau misalkan kurang kita tambahin nih tabel kedua, rekapan gua. Nah, ini dia nih informasi ini juga bikin bingung lagi guys. Kenapa? Karena dari shot on goal Portugal lebih unggul dibandingkan Jerman ya.
Terus dari free kick juga unggul. Dua angka pertama di tabel kedua ini dia unggul. Nah, dari corner juga sama, ya kan? Nah, tapi dari complete pass, jumlah operannya ya, ini banyakkan Jerman sama dangerous attack. Nah, jadi dua terbawah itu complete pass dan dangerous attack itu menang Jerman. Jadi ini agak berimbang, agak rapat gitu ya. Jadi ini kecenderungan kalau dari tabel kedua menunjukkan artinya Portugal sebenarnya ya. Cuman kita tadi itu jadi unsur-unsur segala macamnya kita bakal ramu di sini guys. Nah, ini dua ini kalau misalkan gue cukup ngeliat dua ini juga agak bingung, nggak bisa menentukan pilihan ya guys. Kira-kira mana yang lebih diunggulkan gitu guys. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat nih ya tabel ketiga ya, gol menit. Nah, karena gol menit ini biasanya merubah pertandingan gitu ya. Kayak kemarin-kemarin lah yang udah gol menit awal itu langsung rontok gitu kan. Belgia sama Denmark semalam gitu kan. Gol pertama dari Poulsen, udah langsung runtuh dah. Gue juga sama kaget gitu ya. Nah, kita lihat nih gol rekapan dari menit pertama sampai menit 45 ya. Di babak pertama kita lihat Portugal kalah di babak pertama ya. Jerman ngegolin 6, sedangkan Portugal ngegolin 5. Nah, tetapi dia rapat kan, artinya menit pertama bisa ada peluang untuk Portugal nyetak gol, tapi Jerman juga pasti akan ngotot gitu ya, nggak mungkin artinya diam-diam terus diserang gitu sama Portugal. Tapi ini akan beradu serangan nih. Gua harap ini nggak ada yang bertahan gitu ya, tapi saling nyerang. Nah, tetapi kalau misalkan di menit 46 sampai 75 gitu ya, sampai menit ke 90 babak kedua Portugal lebih unggul, dia mencetak 7 gol. Sedangkan dari Jerman dia hanya 4. Nah, berbahayanya lagi Portugal itu di menit akhir, menit 76 sampai 90. Terbukti kalau misalkan pada saat kemarin itu waktu lawan Hungaria kalau nggak salah ya, itu menit ke 80-an ngegulinnya guys. Menit 84 Guerrero ngegulin, menit 87 Portugal ngegulin dari Ronaldo, dan 90. Nah, itu Ronaldo akhir-akhir malah jadi menggila gitu ya. Jadi dikira partai kemarin Hungaria sama Portugal lah kayaknya seri nih 0-0. Menit-menit akhir ngegempur gitu kan. Nah, ini juga jadi ancaman yang sangat jelas buat Jerman gitu kan. Walaupun diunggulkan secara statistik yang misalkan dia juga tuan rumah, ini juga bakal waspada juga semuanya. Jadi karena ini dua tim besar gitu ya, saling bertemu gitu kan. Saling bunuh sebenarnya ya. Jadi ini penentuan nih, partai kedua ini penentuan gitu. Siapa yang bakal pulang duluan gitu ya. Nah, jelas Jerman di posisi terancam nih, dia ini terancam, sedangkan Portugal ya udah agak aman lah, dia udah menang kan. Nah, kira-kira teman-teman 3 tabel tadi udah cukup nggak memberikan informasi bahwa teman-teman yakin sama mana nih? Nah, kalau gue sekarang ditanya, gue bingung. Jelas, gue bingung asli. Gue 3 tabel ini gue nggak bisa gitu loh, artinya memberikan kayaknya feelingnya apa gitu ya, belum bisa. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman butuh informasi tambahan, ini tabel keempat gue liatin nih. Jadi di luaran sana dukung mana ya, kita lihat ya. Nah, ini tabel keempat itu Asian Handicap gitu ya, ibaratnya yang ramainya di mana kita lihat nih. Nah, kalau dari tabel ini kelihatan guys, di sini artinya posisinya Jerman lebih diunggulkan, tetapi dia pun sedikit lebih diunggulkannya, nggak terlalu banyak karena hanya sekitar minus 0,75 gitu loh. Jadi nggak nyampe 1 bola ya, nggak unggul 1 bola gitu. Jadi kalaupun misalkan unggul 1 bola pun ya agak-agak setengah-setengah mungkinnya ininya ya, feelingnya gitu kan. Jadi agak ragu nih, karena Portugal juga bukan lawan yang ecek-ecek gitu ya. Jadi ini berimbang gitu kan. Gua sendiri juga kecenderungannya berimbang. Nah, teman-teman itu udah versi data yang gua rangkum seakurat mungkin ya, buat teman-teman memberikan informasi panduan gitu kan, supaya teman-teman paham gitu ya. Ada data di balik ini semua gitu ya. Nah, sekarang gue tambahin nih tabel terakhir guys. Jadi berdasarkan pengalaman dan komentar-komentar gitu ya. Jadi kalau misalkan gue prediksi, gue khawatir begini. Jadi ketika misalkan gue prediksi itu diyakini secara 100% itu bakal terjadi. Enggak guys. Jadi teman-teman harus memaknai ketika gue prediksi itu hanya sekedar pelengkap ya. Ketika skor gitu kan, pemenangnya siapa itu hanya sekedar pelengkap. Tapi yang penting adalah datanya ini guys. Ya, jadi datanya ini. Tetapi kalau misalkan gue sekarang ditanya, gue lebih mengunggulkan siapa? Gue pribadi nih, gue kecenderungan Portugal. Jadi berseberangan sama apa yang ditampilkan di Asian Handicap, gue cenderung Portugal gitu ya. Skornya berapa kira-kira kalau menurut gue? Ya Portugal menang tipis lah, selisih 1 juga udah kayaknya hebat. Itu juga mungkin terjadi di menit akhir. Ya itu feeling gue ya guys. Jadi teman-teman silakan bebas berpendapat. Tapi gue tambahin nih 1 tabel nih ya.
satu tabel terakhir nih guys, buat jadiin patokan teman-teman semua. Kan ini kan intinya di luar sana tuh Asian Handicap mengunggulkan Jerman. Nah, gue bikin ini statistik persentase peluang dari Jerman karena Jerman posisinya yang lebih diunggulkan. Jadi gue tampilin nih guys, statistik terakhir ini persentase Jerman menang berapa persen gitu kan, serinya kemungkinan berapa persen, kelehnya berapa persen. Jadi teman-teman lihat Jerman, gua analisa gitu kan, gua hitung-hitung gitu kan, ada mungkin rumusnya gitu, 44,6% bakal menang. Nah, 15,7% dia seri. Nah, kelehnya 39,6. Jadi sebenarnya antara menang sama keleh itu tipis. Jadi kemungkinan ini dua partai ada pemenangnya gitu loh. Jadi nanti akan ada pihak yang kalah. Jadi teman-teman harus memahami, mendalami informasi itu guys. Jadi jangan nanti ketika salah mendukung itu berbalik gitu ya. Jadi artinya nggak sesuai lah segala macam. Enggak, kita fair, kita fair. Tapi di sini gue kecenderungan Portugal. Gue skornya 2-1 untuk Portugal. Tapi statistik Jerman punya peluang lebih. Ya, lebih ada peluangnya 44,6%. Jadi itu semuanya informasi yang mudah-mudahan artinya ya sesuai dengan harapan teman-teman semua guys ya. Itu dengan sesuai dengan feelingnya segala macem. Nah, itulah artinya data-data ini silakan teman-teman pertimbangkan, teman-teman analisa sendiri gitu kan seperti apa. Nah, itu dia guys. Jadi itu dari gua sendiri pribadi seperti itu. Nah, gue minta maaf kalau misalkan nanti ada kesalahan narasi ataupun kata-kata, karena gue natural nih guys, alamiah aja gitu kan, dadakan narasinya segala macam, kita natural. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa nih konten seperti ini bermanfaat, memberikan informasi penting buat teman-teman, memberikan pengetahuan, data ya kan, dan pengen ini terus lanjut gitu kan, memberikan gue energi, tolong di subscribe, sekali lagi komen, like gitu kan, curhat lah apalah segala macam, insya Allah gue jawabin satu-satu ya kan. Kita sama-sama, kita di sini saling komunikasi guys. Oke guys, segitu aja dari gua. Mudah-mudahan isi konten ini gitu kan teman-teman bisa memahami gitu ya, keterbatasan gua, kekurangan gua seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita terus sama-sama terus ke depan, nggak cukup hanya di Euro. Oke guys, segitu aja dari gua. Kita akan lanjut rekaman untuk Spanyol melawan Polandia. So jangan kemana-mana, kita lanjut terus rekaman lagi terus ya. Oke guys, thank you. Sekian dari gua, Rapapau, dadah.